Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke channel Cak Tarno. Nah, channel ini sengaja memang dibuat yang bagaimana banyak bisa punya bermanfaat yang besar lah, Bang. Ya, terutama literasi ya. Terutama literasi dan akademik kan gitu ya. Metodologi ya. Mau metodologi atau apa. Nah, saya juga mohon maaf kalau videonya ini memang sengaja amatiran. Amatiran. Tapi percaya kalau soal substansi insya Allah kita serius. Ya. Nah, tema kali ini buat teman-teman, tema kali ini adalah pentingnya menulis. Ya. Pentingnya menulis karena penulisan itu merupakan sebuah penting bagi apalagi sebagai akademisi, harus. sebagai aktivis atau apalagi sebagai dosen kan gitu. Ya, apapun. Nah, beliau Pak Mukhlisin latar belakangnya adalah jurnalis yang sangat lekat dengan penulisan. Tulis menulis. Nah, kemudian yang ada di samping saya ini adalah Pak Dahris. Beliau adalah peneliti, tapi juga penulis, karena meneliti itu jurnalis, peneliti soal dengan dunia ini tulis menulis ini seperti dua sisi mata uang itu, Bang. Iya. Ya kan gitu. Orang jadi, dengan bajunya, kalau jurnalis nggak bisa nulis ya kayak orang nggak pakai baju lah. Nah, oleh karena itu teman-teman nanti mungkin, saksi harus. Ini ini kalian tonton sampai selesai agar teman-teman ini dapat termotivasi bagaimana sih pentingnya menulis. Oleh karena itu kami akan persilahkan dulu Pak Mukhlisin. Bang Daris dulu. Aku dulu. Oh, ya. Bang Daris dulu. Intro sedikit lah ya. Jadi menulis dan membaca menurut saya itu satu satu mata rantai yang nggak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Ketika kita ini kan sebenarnya podcast ini mendorong orang membaca. Oke. Dan ketika orang sudah rajin membaca, pada akhirnya itu akan muncul, seharusnya ya, kalau memang dia serius, itu akan muncul dorongan untuk menulis. Kan gitu. Dia nggak sama kayak barang konsumsi ya. Sampean beli makanan, sampean makan sudah. Sampean nggak pernah tergerak untuk membuat makanan itu sendiri, selagi makanan yang sampean beli itu memadai. Menulis nggak gitu, membaca itu nggak begitu. Akan selalu ada dorongan orang untuk setelah dia mengakumulasikan bacaan tuh kepingin untuk mengekspresikan dirinya dengan tulisan. Tapi, nah ini problem kita di Indonesia. Saya nggak tahu apa dunia pendidikan bisa kita salahkan di situ ya. Kita tidak terlatih di sekolah itu untuk menulis. Artinya memang nulis gitu. Kalau SD sampai SMP sampai SMA itu memang nulis ya. Tapi kan menulisnya tidak sebagai sebuah ekspresi. Iya. Gitu. Menulis atas perintah lah kalau kita bisa bilang begitu. Bukan atas suatu tugas untuk apa begitu. Tidak didorong bahwa menulis itu sendiri sebuah kenikmatan. Seperti membaca tadi, akhirnya itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Karena sampai bilang Bang Daris temennya buku, itu benar. Karena dari kecil bahkan itu saya sudah buku-buku dan tulisan dan bacaan itu sudah jadi bagian kehidupan saya sehari-hari. Bahkan udah pakai kacamata begini kan gitu. Lah, ini menarik karena sebelah kita ini Pak Mukhlisin ini, selain beliau ini jurnalis, sekarang kan dia megang sebuah komunitas yang bernama Jejaring Dunia Santri. Itu kan memang di situ salah satu program pentingnya itu adalah untuk mendorong para santri menulis. Artinya relevan jadinya.
Walaupun nanti kan kalau bagi viewer subscriber kita itu kan mereka rata-rata ya mahasiswa atau apa, bukan santri kan gitu. Iya, Tapi saya rasa itu akan berguna. Tetap akan berguna. Bagaimana bukan cuma kalau Pak Mukhlisin kan dia fokus di santrinya, bagaimana supaya santri menulis. Nah, kita juga akan sama. Kita akan berusaha juga mendorong teman-teman bukan sekedar membaca nantinya, tapi juga menulis. Kira-kira gimana tuh Pak Mukhlisin? Iya. Apa yang buat orang sulit untuk menulis? Kira-kira gitu mungkin. Jadi ini, pertama saya melihat memang menulis itu sesuatu yang penting ya. Itu kalau kita boleh mengubah kredonya René Descartes, René Descartes. René Descartes. Aku berpikir maka aku ada, maka kaum akademisi harus mengubah itu menjadi aku menulis maka aku ada. Oke. Itu penting. Banyak sastrawan memang kreatif ya. Banyak bangsa-bangsa maju itu tradisi menulisnya pasti tinggi. Iya. Nah, sementara kita kan enggak, kita itu yang diapresiasi lebih dulu itu budaya orang. Ihsan ya. Jadi kalau kita ingat kita masih kecil gitu ya, waktu masih kecil dulu itu yang diadakan tuh pasti lomba pidato. Iya. Yang lebih menonjol lah. Yang disanjung-sanjung oleh orang tua itu kalau anaknya juara lomba pidato, tapi lomba menulis nggak ada, nggak pernah ada tradisi kita. Padahal menulis itu penting, itu menurut saya gitu. Karena itu kita melihat ya pengalaman saya lah di kalangan akademisi, kampus maupun di pesantren itu memang kemampuan menulis itu masih rendah. Menulis dalam arti berkarya ya. Ya betul, itu ya teman-teman ya. Jadi bukan sekedar menulis untuk membuat tugas, makanan kita sendiri, konsumsi sendiri, kayak itu menulis buku harian namanya. Tapi itu juga bagus. Misalnya yang dimaksud oleh beliau, oleh Pak Mukhlisin ini kan menulis sebagai suatu karya. Artinya di situ ada pemikiran kita, ada pergulatan kita bahkan ya dalam tulisan itu, bukan itu harus kelihatan itu. Kira-kira gitu. Iya, jadi gini, pengalaman saya bertahun-tahun itu begini. Di dunia jurnalistik misalnya, wartawan itu tidak dinilai dari gayanya, terus dari banyaknya ngomong, itu enggak. Wartawan itu pasti dinilai dari tulisannya. Tulisannya berbobot atau tidak kan? Gitu. Wartawan dianggap hebat kalau dia mampu melahirkan tulisan-tulisan berita yang hebat, yang berbobot. Nah, saya kira akademisi, orang-orang kampus juga begitu. Sama-sama, menurutku dia sama. Jadi ukuran intelektual seseorang, ukuran tingkat keilmuan seseorang harus dibuktikan dengan karya tulis ilmiahnya. Iya. Sementara itu yang kita masih keteteran. Keteteran di bidang itu. Nggak banyak kita melahirkan karya tulis yang bermutu. Nah, kalau artinya begini ya Bang ya. Kemarin kan dirilis bahwa dari 60 negara apa berapa Indonesia itu tercatat nomor 2 tapi dari belakang. Nah kan gitu. Artinya tingkat literasi kita ini sangat rendah. Nah mesti kesadaran ini mesti harus ditingkatkan kan gitu, ditingkatkan. Nah, dengan apa? Dengan membaca dan menulis. Nah, tapi begini ya Bang ya. Kalau dalam menulis ini kan kita bisa perhatikan ya, apalagi dengan adanya media sosial, adanya Twitter, adanya Facebook, kita bisa melihat loh. Oh ini si A, si Anu. Oh ini kan kuliahnya di sini, ininya di sini. Penggunaan kadang-kadang menggunakan kalimat aja kadang-kadang kurang pas kan gitu. Nah ini kan berarti artinya nilai dalam seni, dalam tulis menulis ini sebenarnya terselip di situ ada nilai seni. Ya nggak Bang? Ada nilai seni kalau sebagai karya ya. Kalau sebagai karya ya. Itu bagaimana sebagai itu Bang? Keterampilan sih mungkin enggak ya. Nah, artinya ketika kan beda nih Cak.
ketika menulis sebagai sebuah karya, tadi saya bilang bahwa itu akan memuat identitas kita, pergulatan kita, yang mungkin kalau pembaca yang jeli dia akan tahu gitu loh, bahwa ini memang hasil pergulatan seseorang ini gitu kan. Lah, tapi menulis sebagai sebuah keterampilan sebenarnya itu harusnya bisa dikuasai semua orang. Itu maksud saya tadi merujuk ke belakang ke soal pendidikan tadi. Bahwa itu seharusnya orang yang sekolah itu keluar itu paling nggak dia harus bisa nulis sebenarnya, intinya begitu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Nah itu belum di itu kenapa itu Pak? Itu kenapa itu Pak? Sebenarnya nggak tahu juga sih kalau apakah sistem pengajaran itu? Ya itu menurut saya sih, sepanjang pengalaman saya pertama memang pertama dari masyarakat kita kurang memberi apresiasi terhadap penghargaannya kurang, kemampuan kita menulis. Contoh tadi kan yang di Sanjung, anak yang jago pidato. Sekarang aja, jangankan zaman dulu, sekarang aja itu yang paling kita idolakan kan para penceramah. Oh iya. Bukan para penulis. Yang terampil di itu, yang retorika. Terampil ceramah berretorika itu. Siapa yang pidatonya hebat menggebu-gebu itu yang lebih kita. Siapa yang mempesona itu bagi audiens. Followernya lebih banyak. Iya. Sementara. Nah, selain karena itu di sistem pendidikan kita juga kalau saya melihat penekanan pada kemampuan kita menulis itu enggak kurang berhasil menurut saya. Kurang berhasil. Jadi artinya saya masih sering loh ketemu teman-teman yang sudah masuk jenjang ke S2, S3 itu masih kayak nulis tuh kayak jadi suatu beban gitu loh. Itu saya sebenarnya merasa aneh sih. Tapi karena udah keseringan ya akhirnya nggak kerasa aneh juga. Cuman ya tetap jadi pikiran kita bahwa menulis sebagai suatu keterampilan itu seharusnya sudah selesai ketika orang mendapatkan sebuah ijazah sekolah. SD ya ada levelnya kan, tapi bahwa SD berarti dia punya kemampuan paling nggak menulis hal-hal yang mendasar, yang elementer lah. Ya. SMP dia sudah harus bisa menulis dalam bentuk yang apa begitu. Nanti SMA dia harus sudah mampu menulis umpamanya sejenis esai yang memuat pikirannya dia, hasil bacaannya atau apalah. Nah apalagi kalau sudah kuliah. Iya. Masa ya kuliah bikin jurnal juga buat nah itu level yang lain lagi ya. Membuat jurnal. Nah ini kaitannya dengan CTI kita ini dengan podcast kita ini. Podcast kita ini kan sasarannya teman-teman yang kuliahan lah ya, mahasiswa dan lain-lain. Nah kalau di situ ada penulisan jurnal, itu udah lebih spesifik lagi karena itu kaitannya adalah antara bagaimana dia sebagai peneliti dengan melaporkan penelitiannya kepada publik. Nah itu ada aturan main yang sedikit berbeda. Ada formatnya. Jadi bukan masalah keterampilan menulis semata aja kalau di jurnal. Dia ada penelitiannya juga kan berpengaruh. Kalau penelitiannya jelek, dia nulis kayak bagus gimana juga kan nggak cocok gitu loh, nggak akan diterima kan gitu. Tapi yang kita bicarakan sore ini kan itu ya. Kenapa menulis itu menjadi suatu beban bagi masyarakat Indonesia lah. Orang-orang yang sudah sekolah sebenarnya harusnya itu bukan beban, gampang harusnya gitu loh. Nah, sebagai keterampilan yang paling ini kan begini ya Bang ya. Memang kalau tadi Bang Baris menggunakan istilah beban, penulisan seakan-akan menjadi beban. Nah, barangkali podcast kita kali ini tentang penulisan bisa menjadikan bisa jadi motivasi lah bagi teman-teman yang mengikuti video ini YouTube ini. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu kan ide untuk aku kan mudah. Ide ini kan itu loh. Nah ya kan gitu loh. Itu kan kadang-kadang kan mahasiswa juga, aku ini pas begitu ini aku menulis apa sih ini untuk. Nah, itu kan kesulitannya mahasiswa. Nah, ini barangkali ada trik ya kan, ada trik buat memberikan informasi kepada pemirsa. Bagaimana sih caranya menemukan ide itu? Sudah bukan jadi gini aja. Menulis ya ini dalam perspektif non fiksi ya. Kalau saya kan bergelutnya non fiksi. Jadi di non fiksi ini kan dia
kognitif ya. Jadi bukan afektif atau unsur perasaan ini tidak perlu dibawa kan. Artinya lebih sebenarnya harusnya lebih gampang. Kita menulis tulisan non fiksi itu kan hanya menyampaikan suatu gagasan dengan jelas dan jernih, itu aja intinya sebenarnya. Lah, rahasianya di mana? Menurut saya dari pengalamanku menulis sekian lama itu ya, itu rahasianya ada di menurunkan level. Anda harus menulis dalam tulisan, bahkan tulisan level S3 sekalipun, Anda harus bisa menulis dengan bahasa yang kira-kira ini bisa dipahami anak lulusan SMA. Gitu. Itu dulu. Pokoknya gini, jangan pokoknya Anda mau ngutip pemikirannya Bourdieu, pokoknya nih, aku mau pakai teori Bourdieu nih. Terus Anda tiba-tiba ngambil kata-kata yang sudah padat berisi dari tulisannya Bourdieu, lalu dorongkan itu ke pembaca. Satu, pembacanya juga terkaget-kaget. Yang kedua, Andanya juga tidak akan bisa membuat satu alur yang melekat dengan diri Anda. Cara paling gampang ya seakan-akan ada berapa ya? Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog kelahiran Prancis begini. Nah gitu aja dulu. Latih untuk menulis yang konkret dulu. Yang bahasanya harus berusaha. Ini kira-kira kalau anak SMA baca ngerti nggak ya? Itu kalau untuk itu penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah. Nah, sekarang kita bertanya kepada Pak Mukhlisin sebagai seorang jurnalis. Bagaimana Pak Mukhlisin itu menemukan ide ketika Pak Mukhlisin melihat menangkap sebuah fenomena fenomena. Nah, itu bagaimana Pak Mukhlisin? Jadi gini. Pertama harus dipahami dulu bahwa sebenarnya menulis itu pekerjaan yang paling mengasihkan. Jangan pernah itu dianggap beban. Mulailah menulis, begitu sudah berjalan itu sudah pasti mengasihkan. Yang kedua, kenapa orang susah menemukan ide untuk menulis? Itu sebenarnya gambaran dari kekurangan bacaan. Atau sedikit bacaan. Jadi kalau orang kesulitan menemukan ide, berarti itu sedikit baca. Itu bacanya kurang. Kalau kita banyak membaca, itu yang namanya ide itu akan. Nah, saya ingat ini salah satu ungkapan Pramudia Anandatur di tetraloginya. Itu begini, dia ngomong begini. Kehidupan itu nyata, lebih nyata dari pendapat para ahli tentang kenyataan. Itulah yang dimaksud fenomena sosial. Coba tuh teman-teman. Tuh coba teman-teman quote-nya dari Pramudia Anandatur. Jadi kehidupan itu sangat nyata. Lebih nyata dari pendapat para ahli tentang kenyataan. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa ikutin podcast kami ya. Ini nanti akan seri berikutnya juga teknik menulis. Oke. Yang kepingin tahu dasar-dasar teknik penulisan nanti ya di seri berikutnya.